Kemudian kita belajar mengenai demand dan supply, kemudian market equilibrium, kemudian kita juga mempelajari mengenai elastisitas, baik elastis permintaan, elastisitas silang, elastisitas penawaran. Nah, tibalah kita mempelajari selanjutnya yaitu biaya ya. Nah, konteks biaya pada kali ini kita coba bagi menjadi dua, yaitu yang kita sebut dengan short run cost, kemudian ada juga nanti yang kita sebut dengan long run cost. Ya. Apa itu bedanya short run sama long run ya? Kalau dari definisi berarti short run itu dalam jangka pendek, kalau long run itu dalam jangka panjang. Itu secara terminologi. Tapi tentunya bukan hanya terbatas terminologi di dalam kita membedakan antara short run dan long run. Tapi ada kriteria-kriteria yang harus kita penuhi. Kenapa posisi kita pada saat short run itu seperti apa, kondisi kita pada saat long run itu seperti apa. Nanti akan kita pelajari. Nah, pada hakikatnya biaya ini dibagi menjadi beberapa ya untuk yang short run. Ya, ada yang kita kenal nanti fixed cost, kemudian ada yang kita kenal dengan variable cost, kemudian ada yang kita kenal dengan total cost. Ya, jadi itu jenis biaya pada saat fixed cost, variable cost, gitu ya. Nah, pada kenyataannya perusahaan yang berada di dalam pasar persaingan sempurna itu memiliki keputusan di dalam menjalankan atau melakukan running bisnisnya. Yang pertama adalah the quantity of output supply, ya. Jadi jumlah barang yang ditawarkan itu berdasarkan harga dari barang outputnya. Jadi di sini kita mengenal bahwa semakin tinggi harga sebuah barang, maka semakin besar pula jumlah kuantitas yang ditawarkan. Nah, ini hukum penawaran ya, ingat ya. Kemudian yang kedua adalah keputusan how to produce that output. Bagaimana kita melakukan proses produksi output, how to produce that output ya. Jadi bagaimana kita melakukan proses produksi output tersebut. Di sini konteksnya kita bicara teknik apa yang kita gunakan di dalam proses produksi output tersebut, ya. Jadi kalau kita ditanya bagaimana kita memproduksi barang tersebut, berarti jawabannya adalah atau informasi yang harus ada adalah teknik yang digunakan untuk memproduksi output tersebut. Bagaimana startup Gojek itu beroperasi, berarti kan tekniknya adalah kita menggunakan aplikasi yang ada di Android Market dan seterusnya. Nah, itu tekniknya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah the quantity of each input to demand. Jadi berapa kuantitas input kita yang akan kita gunakan untuk menawarkan atau memproduksi barang kita. Nah, ini sangat erat bergantung pada the price of input. Ya. The price of input ini berarti menghubungkan kita bagaimana ongkos produksi dari sebuah output yang akan diproduksi. Baik itu nanti adanya bahan baku, kemudian ongkos produksi yang erat kaitannya dengan tenaga kerja langsung, dan erat kaitannya dengan overhead, gitu ya. Nah, sebelum jauh ke situ, kita masuk ke dalam pembagian biaya ya. Biaya itu terbagi menjadi fixed cost yang pertama. Fixed cost itu adalah any cost, biaya yang muncul that does not depend on the firm level of output ya. Jadi biaya yang muncul yang tidak berhubungan dengan jumlah output yang akan perusahaan produksi. Ya. Jadi mau perusahaan memproduksi 1 unit, mau perusahaan memproduksi 10 unit, bahkan kalau perusahaan itu tidak memproduksi sama sekali, biayanya akan tetap sama. Nah, ini kita sebut dengan biaya tetap atau fixed cost. Contoh dari fixed cost itu adalah biaya sewa pabrik. Sewa pabrik merupakan sewa yang muncul di awal. Ya.
Kalau kita misalkan sewa 1 tahun, berarti kita harus bayar di 1 Januari. Nah, pembayaran sewa di 1 Januari ini tidak ada kaitannya tidak ada kaitannya dengan jumlah output yang akan diproduksi. Udah bayar sewanya, udah keluar duitnya, tiba-tiba sewanya nggak jadi, nol yang disewakan. Maka ya tetap saja biayanya harus keluar. Mau kita beroperasi, tiba-tiba kita hanya bisa berproduksi 1 unit, 10 unit, 100 unit. Nah, uang sewanya udah keluar. Jadi tidak ada hubungannya dengan level output yang akan kita produksi. Nah, ini biaya tetap. Apalagi contohnya, penyusutan, kemudian sewa, penyusutan, kemudian biaya apalagi iklan. Ya. Iklan itu kalau kita lihat di TV, kita mengiklankan dulu sebuah barang, baru nanti outputnya itu terjual jumlahnya berapa. Jadi nggak dibalik jumlah produknya itu berapa dulu, baru kita iklankan. Enggak. Tapi kalau kita melakukan iklan advertising di sebuah media massa atau media televisi, kita coba iklankan dulu, kemudian baru nanti penjualannya mengikuti. Nah, itu fixed cost. Kemudian yang kedua adalah variable cost. Nah, variable cost ini adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahan level output yang akan kita naikkan. Contohnya adalah bahan baku. Kalau misalkan kita memproduksi 1 kardus mie butuh 1 kilogram bahan baku dengan harga per kilogramnya adalah 10.000, maka ketika kita menaikkan outputnya menjadi 22 kardus mie, maka kita butuh 2 kilogram tepung terigu dengan harga berarti 2 kali 10.000 yaitu 20.000. Maka variable cost ini adalah biaya yang bervariasi atau dia kecenderungannya meningkat seiring dengan peningkatan level output kita tambahkan. Nah, sedangkan total cost itu adalah hasil penambahan dari dua biaya tadi, yaitu total fixed cost dan total variable cost. Di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi di sini total cost ini merupakan penjumlahan fixed cost ditambah dengan variable cost. Kalau kita coba rubah, yaitu total cost sama dengan total fixed cost ditambah variable cost per unit dikalikan dengan kuantitas. Nah, di sini kalau kita bicara masalah total fixed cost, saya sudah sampaikan tadi ya, bahwa berapapun outputnya, Niki ya, mau 0, bahkan ini mau output itu biayanya akan tetap sama, stagnan di 1.000. Ya, mau berapapun outputnya. Kemudian di fixed cost kita kenal juga biaya tetap rata-rata atau kita singkat average fixed cost, di mana AFC itu rumusnya adalah total fixed cost dibagi dengan Q. Jadi di sini 1.000 dibagi dengan 0 kan tak hingga. Yang 1.000 dibagi 1 adalah 1.000.
1000 dibagi 2 adalah 500. Sehingga seiring dengan penambahan output, maka semakin banyak outputnya dengan TFC yang sama, maka kurva AFC itu dia akan turun terus ya. Karena pembaginya bertambah terus ya, 1, 2, 3, 4, 5, sementara TFC-nya dia tetap. Ya, maka dia kecenderungannya nilainya akan turun dari 1.500 sampai ke 200. Nah, itu yang kita sebut dengan AFC atau rata-rata biaya tetap. Nah, saya mau kalian coba pahami soal ini. If fixed cost at Q is $170, then Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanang, silakan dijawab. Apa Lanang? Jawabannya A, B, C, D, or E? Yang D, Pak. Di fixed cost at Q equal to saya tetap 170. Oke ya, delta ya. Ya, betul ya. Jawabannya delta fixed cost at Q 200 is 170 dollar ya. Jadi berapapun Q-nya ya tetap fixed cost-nya adalah 170 ya. Jadi di sini nggak mungkin ya less than kemudian berubah gitu ya. Zero juga nggak mungkin. Jadi berapapun Q-nya seperti ini ya tadi ya. Berapapun Q-nya, tetap TFC-nya itu adalah 1000. Clear ya? Clear, Pak. Nah, maka tadi saya sudah bilang bahwa selain kita belajar rumusnya, tapi kita juga harus mengetahui dari grafisnya ya. Jadi kalau di sini sumbu ini adalah saya sebut cost, kalau sumbu ini itu saya sebut dengan quantity of output-nya, maka dengan 1000 itu berapapun jumlah output-nya, dia akan tetap sama TFC-nya. Maka dia akan horizontal seperti ini grafiknya. Grafiknya akan horizontal seperti ini. Untuk total fixed cost. Nah, berbeda dengan AFC atau rata-rata.
Rata-rata itu dia seiring dengan kuantitas outputnya meningkat, maka dia akan turun terus. Ya, turun terus. Dia akan turun terus. Kalau kita tambah lagi nih 6 sampai 1 juta ke kanan, dia akan turun terus, kurva AFC dia akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah hingga turun terus mendekati 0 tapi tidak pernah menyentuh kurva X ini. Hanya rapet gitu ya. Jadi dia akan turun terus kalau ini kita tambah sampai 1 juta sampai 2 juta dia akan turun terus nih, merah ini. Tapi dia tidak pernah menyentuh yang sumbu X ini. Nah, maka angkanya semakin lama akan semakin mendekati 0, tapi bukan 0. AFC semakin lama akan mendekati 0, tapi tidak sama dengan 0. Nggak pernah sama dengan 0. Tapi dia mendekati 0. Ingat ya, beda antara TFC sama AFC. Kalau AFC dia turun terus, kalau TFC dia horizontal seperti itu. Saya mau tanya sekarang, Teresia, which one? Could you answer these questions, please? Average fixed cost? Bentar Pak, saya baca dulu ya Pak. Yap. B ya Pak. Apa? Bravo. Iya Bravo kali ya. Decreases as output increases. Ya, betul ya. Jadi dia akan turun seiring dengan outputnya ditambah. Jadi kita balik ke sini, dia akan turun terus nih. Akan turun terus seiring dengan penambahan output. Ini kan outputnya bertambah ya, dari 0, 1, 2, 3, 4. Dia akan turun terus, tapi tidak pernah menyentuh sumbu X. Good. Nah, tadi sudah saya sampaikan AFC itu rumusnya adalah TFC dibagi dengan Q. Ini adalah rata-rata biaya tetap. Nah, maknanya adalah spreading overhead. Ya, spreading overhead itu, kenapa maksudnya spreading? Itu kita melakukan proses pembagian AFC kepada setiap outputnya. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan awalnya kuantitasnya 1, maka AFC-nya 1000. Kalau kuantitasnya 2, maka FC-nya 500. Jadi biaya tetap 1000 ini kita bagi. Kalau dia pembaginya semakin banyak, maka kita cuplik dia semakin banyak pula spreading-nya. Jadi terbagi gitu ya, FC-nya terbagi, nggak bersumber pada satu kuantitas, tapi terbagi menjadi banyak kuantitas di sini. The process of dividing the total fixed cost by more unit of output, average fixed cost decline as quantity rises. Ya, jadi proses pembagian total fixed cost dari banyak output dan average fixed cost itu turun, semakin turun ketika pertambahan terjadi pada unit kuantitinya.
Sementara total variable cost itu sangat bervariasi. Seiring dengan penambahan output, maka total variable cost itu pula dia akan meningkat. Gitu ya. Nah, di sini kita memproduksi 1 unit barang, 2 unit barang, 3 unit barang. Menggunakan teknik A dan teknik B. Di sini kita menggunakan 2 jenis input, yaitu capital dan labor. Untuk memproduksi 1 unit barang, menggunakan teknik A butuh 4 capital dan 4 labor. Harga capitalnya itu adalah $2 dan harga labornya itu adalah $1. Jadi 4 kali 2 ditambah 4 kali 1, jadi $12. Ya. Begitupun dengan selanjutnya dengan data yang ada, maka ketika memproduksi 1 unit, kita better menggunakan teknik B karena biayanya lebih kecil, yaitu $10. Kalau kita memproduksi 2 unit output, tetap menggunakan teknik B, dan tapi kalau kita memproduksi 3 output, kita menggunakan teknik A. Ya. Jadi kalau udah lebih dari 2, kita menggunakan teknik A. Ya, karena biaya capitalnya kalau kita juga summary-kan lebih besar, lebih kecil ya dibandingkan teknik B. Question sampai saat ini? Belum, Pak. Masih jelas, Pak. Jelas ya? Coba dipikirkan jawabannya. Which one? Which of the following curves embodies the information about both input prices and technology? A, B, C, or D? Sambil nunggu ajan dipikirin dulu.
Ya. Hmm. Pak Ruth, silakan Ruth. Jawabannya yang C, Pak. The total variable cost curve. Kenapa? Soalnya itu pemakaian harga bahan baku sama harga teknologinya juga, Pak. Ya, di sini dikasih tahu input prices and technology. Nah, input prices tadi ya, harga dari bahan baku yang kita gunakan, ya, harga bahan baku yang kita gunakan, itu pastinya kalau misalkan harga bahan baku, input prices and technology pasti erat kaitannya dengan total variable cost. Ya, good ya, Charlie jawabannya. Nah, kalau kurva variable cost, dia bergerak dari 0 kiri atas ke kanan atas gitu ya. Jadi dia berbeda dengan TFC. Kalau TFC dia horizontal, kalau ini dia bergeraknya dari titik 0 gitu ya. Tadi kalau TFC nggak bergerak dari titik 0. Kalau TFC kan gini, dia bergerak pada satu titik. Walaupun kuantitasnya 0, tetap dia misalkan $200. Ya, ini cost, ini kuantitas. Nah, kalau ini dia bergeraknya dari titik 0 TFC ini. Jadi kalau nggak jadi produksi, nah, kan TFC ini rumusnya adalah variable cost per unit dikalikan dengan kuantitas. Kalau kuantitasnya 0, maka total variable cost-nya juga akan 0. Karena sebuah bilangan ketika dikalikan 0 kan 0. Gitu ya. Jadi dia bergerak kalau 1 unit $10, kalau 2 unit $18, kalau 3 unit adalah $24. Jadi dia bergerak seiring dengan penambahan kuantitas. Nah, yang kedua itu ada yang kita sebut dengan MC ya, yaitu marginal cost. Marginal cost ini adalah tambahan biaya ketika kita menambah satu unit output ya. Maka di sini adalah the increase in total cost that results from producing one plus. One plus ini berarti dia menambah satu unit, maka tambahan biayanya berapa? Kalau kita jelas di sini, outputnya 0, 1, 2, 3, variable cost-nya 0, kemudian kalau outputnya 1, maka variable cost-nya 10, outputnya 2, variable cost-nya 18, outputnya 3, variable cost-nya 24. Maka ketika saya menambah satu unit dari 0 ke 1 unit, maka selisihnya di sini kan 0, 0 variable cost-nya, kemudian 1 unit adalah 10, maka deltanya atau MC-nya itu adalah 10. Dari mana? Ya, 1 dikurang 0, 10 dikurang 0. Jadi 10 dikurang 0 adalah 10, dibagi 1 dikurang 0 yaitu 1. Jadi 10 bagi 1 adalah 10. Jadi MC itu adalah rumusnya delta variable cost ya, dibagi dengan delta Q. Nah, sekarang yang kedua nih. Dari mana angka 8 ini didapat? Berarti FC-nya itu kan 18 ya. MC berarti 18 dikurang 10 delta variable cost dibagi dengan delta Q. Delta Q yaitu 2 dikurang 1 ya. Maka 8 dibagi 1, maka 8 hasilnya. Begitu pula dengan yang ini. Oke, yang 6 ini dapat dari mana? 6 ini dapat dari empat dikurang 18, 3 dikurang 2, sama dengan 6.
Jadi rumus MC ini ya. Questions? Nah, selanjutnya kita coba mempelajari bagaimana marginal kurva dari marginal cost ya, kurva dari marginal cost. Nah, kalian perlu melihat selain marginal cost ada yang kita sebut dengan marginal product ya. Marginal product itu dia menggambarkan keefektivitasan dari penggunaan input atau labor. Di sini nilai dari sebuah labornya, jumlah labornya. Di sini menggambarkan marginal produknya ya, marginal produknya atau apa ya bahasanya, pendapatan atau keuntungan atau produktivitasnya. Jadi kalau saya bisa gambarkan di sini, marginal product itu kurvanya dari satu titik dia akan mencapai titik maksimum di sini. Kemudian setelah itu dia akan diminishing of return. Diminishing of return itu dia akan turun. Jadi pertama-tama kalau labornya kita naikkan, ya pada satu titik dia akan ke titik maksimum. Ya, pada satu titik dia akan ke titik maksimum. Kemudian dia akan turun. Ya, dia akan turun. Nah, ini saya gambarkan contohnya gini ya. Misalkan dari 100 meter persegi sawah yang akan saya tanami. Saya kasih pekerjaan ke satu orang. Ya, 100 meter persegi. Efektif nggak? Pasti akan lama kan kerjainnya, karena cuma satu orang. Saya tambah dia, 2 orang. Pasti akan jauh lebih efektif 2 orang. Saya tambah lagi 3 orang. Saya tambah lagi 4 orang, dan seterusnya. Pada satu titik,
itu dia akan efektifnya misalkan let's say 5 orang. Ya. Atau let's say maksimum 10 orang lah, 10 orang. Ketika saya masukin lagi itu dalam 100 meter persegi 1 juta orang, maka udah nggak akan efektif. Kenapa? Karena di situ bergerak aja udah susah, apalagi nanam padi. Jadi sewaktu 100 meter persegi itu saya tambah sampai titik 10 orang deh misalkan, maka dia akan efektif cepat itu nanam padinya, seret gitu ya. Tapi kalau saya tambah terus, itu sempit jadinya, orang bekerjanya udah nggak enak di situ. Nah, maka marginal produknya akan turun. Jadi marginal produk itu adalah mengukur keefektivitasan dari kinerja dari labor tadi. Oke, satu perusahaan kalau jumlah karyawannya 10 masih aman. Tapi kalau ditambah terus gitu ya, bahkan ada yang magabut jadinya. Jadi teamwork-nya nggak bekerja. Jadi itu ya, kita juga perlu melihat bahwa tingkat produktivitas itu akan turun seiring dengan kita tambah terus para pekerja atau labornya. Itu yang kita maksud dari marginal product di sini ya. Seiring dengan kita tambah terus labornya, maka produktivitasnya akan turun. Jadi ada titik maksimum di sini, misalkan 10 orang, let's say ya, 10 labor. Ya ini aja, jangan sampai kita tambah terus. Kalau kita tambah terus, dia akan turun nih, ke bawah. Kalau konteksnya marginal cost justru berbeda. Marginal cost, kalau kita tambah terus outputnya, pada satu titik dia akan, ini output ya, bukan labor ya, ini output. Pada satu titik dia akan berada di titik paling minimumnya. Jumlah outputnya misalkan 10. Nah, ketika sudah di titik minimum ini, maka jangan tambah lagi outputnya. Karena marginal cost-nya itu akan meningkat. Ya, marginal cost-nya akan meningkat. Oke, kemudian di sini jelaskan bahwa in the short run, every firm is constrained by some fixed input. Ya, jadi pada jangka pendek, setiap perusahaan menghadapi jumlah input yang tetap. Ya, leads to diminishing return to variable input. Jadi semakin kita tambah inputnya, maka akan terjadi diminishing return. Diminishing return itu adalah penurunan ya. Limits to its capacity to produce. Ya, jadi kita juga akan membatasi kapasitas perusahaan itu udah jelas ya. Pada saat short run itu kita sudah membatasi kapasitas produksinya itu berapa. As a firm approaches that capacity, it become increasingly costly to produce successively higher level of output. Marginal cost ultimately increase with output in the short run. Jadi intinya adalah MC itu akan meningkat, dia akan turun seiring dengan penambahan output, tapi pada satu titik dia akan meningkat kembali. Ya.
Begitupun dengan marginal product, dia akan meningkat seiring dengan penambahan labor-nya, tapi dia akan turun pada satu titik ketika dia sudah achieve targetnya, achieve produktivitasnya paling tinggi, dia akan turun. Nah, maka di sini kalau kita lihat, ya, sebenarnya kurva MC itu merupakan turunan kurva total variable cost. Jadi ini kita turunan ya. Kalau kalian bicara marginal cost kamu dapatkan dari mana? Marginal cost itu merupakan kurva turunan dari kurva total variable cost. Ya. Maka pada satu titik di angka 100 inilah output yang paling optimum yang akan kita produksi. Jangan sampai lebih dari itu karena akan menggiring MC akan meningkat. Ya, kita tambah lagi 1 unit, maka dia akan langsung meningkat kurva MC-nya. Nah, maka dari mana turunan kurva MC itu didapat? Yaitu turunan dari slope dari TFC. Ya. Ya, kalian nggak usah pusing ya. Sebenarnya intinya adalah slope itu adalah kemiringan. Kemiringan kurva TVC itu, kemiringan kurva TVC itu merupakan MC ya. Jadi kalau saya bilang slope TFC itu delta TVC dibagi delta Q, delta Q-nya kan 1 sama dengan delta TVC, maka delta TVC itu akan sama dengan MC. Jadi slope TVC itu akan sama dengan kurva MC. Jadi artinya kurva MC itu diturunkan dari kurva total variable cost. Mohon dibaca dulu. Which of the following is marginal cost? Fausia? Which one? Iya, Pak. A, B, C, or D? Yang apa? The slope of total variable cost. Ya, right ya. Jadi saya sudah bilang tadi, slope dari total variable cost itu merupakan MC. Jadi MC itu diturunkan dari kurva TVC. Nah, kita lanjut ke AVC ya. AVC itu rata-rata dari variable cost, rumusnya sama. Kalau tadi AFC itu dari TFC dibagi dengan Q, kalau ini adalah TVC dibagi dengan Q. Jadi rata-rata variable cost. Nah, ini kalau saya rangkum, rumusnya ini adalah rule 1 adalah kuantitasnya dari 0 sampai 100, TVC-nya given, MC-nya itu adalah delta TVC. VC itu rumusnya adalah TVC dibagi dengan Q. Jadi angka 10 ini ya didapat dari 10 dibagi dengan 1. 18 dibagi 2, 9. 24 dibagi 3 adalah 8. Kemudian TFC itu sama semuanya 1000. TC itu penambahan dari ya, TVC dan TFC ya. Nah, jadi TVC nomor 2 ditambah dengan nomor 5. Jadi angka 1000 dapat dari 2 ditambah 1000, 1000. 10 ditambah 1000 adalah 1010. 18 ditambah dengan 1000 itu adalah 1018. Kemudian AFC itu adalah TFC dibagi dengan T, 1000 dibagi 0 adalah tak hingga, 1000 dibagi 1 adalah 1000. Sedangkan ATC itu adalah rumusnya bisa di 2 mencarinya ya. 2 mencarinya, yaitu yang pertama adalah TC dibagi dengan Q. TC itu adalah 6 dibagi dengan 1 ya. Jadi 1000 dibagi tak hingga 1000 dibagi
1 adalah, 1010 dibagi 1 adalah 1010, 1018 dibagi 2 adalah 509. Atau cara yang kedua adalah AFC ditambah AVC. Jadi ATC itu rumusnya adalah TC dibagi dengan Q, ya, atau boleh juga AFC ditambah dengan AVC. AFC-nya adalah 1000 ditambah dengan AVC-nya adalah 10. 1000 ditambah 10 adalah 1010. Jadi bisa dengan 2 cara ya, untuk yang nomor 8 ini. Skip lagi. Oke, saya cukupkan di slide ini dulu ya untuk pertemuan hari ini ya. Saya cukupkan untuk slide ini. Mohon saya diingatkan slide 26 ya, slide 26. Ada yang mau ditanyakan dulu? Recording stopped. Kita kurang lebih tinggal 4 kali pertemuan ya. Jadi nanti pertemuan minggu terakhir itu di minggu depan, minggu depannya lagi itu tinggal 4 kali pertemuan. Setelah itu kita UTS. Dan di minggu terakhir sebelum UTS, I hope kita punya waktu untuk ngerjain soal quiz ya. Jadi ada nanti quiz yang harus dikerjakan supaya kalian nggak kaget untuk UTS-nya ya. Jadi minggu depan itu masih materi, kita selesaikan yang course ini, kemudian minggu depannya lagi kita quiz, baru minggu depannya selanjutnya itu kita ada UTS. Gitu ya. Tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.